tentang landasan dan pelaksanaan politik luar negeri. Perkenalkan, nama saya Nika Nagraini. Saya Indra Tusma. Selamat menyaksikan. Kami akan mempresentasikan tentang landasan dan pelaksanaan politik luar negeri. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada 17 Agustus 1945, Republik Indonesia harus menentukan arah kebijakan luar negeri negara. Hal ini dilakukan untuk membangun hubungan dengan negara lain, konsep yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan berkembangnya Perang Dingin atau Perang Dunia Kedua menjadi dasar pemikiran politik bebas aktif yang diterapkan Indonesia. Landasan utama politik luar negeri ideal bagi Indonesia adalah dasar negara, yaitu Pancasila, adalah landasan konstitusional di mana dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan untuk taat dan patuh kepada tujuan awal nasional bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 3 UU nomor 37 tahun 1999, bebas aktif artinya adalah Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri secara a priori pada kekuatan dunia manapun. Indonesia adalah negara netral atau tidak memihak negara Amerika dan Rusia tentang Perang Dunia II. 23 Maret sampai dengan 2 April 1947, acara Inter-Asian Relations Conference yang berlokasi di New Delhi, Indonesia, yang diwakili oleh Perdana Menteri Luar Negeri yaitu Sultan Syahrir, mengajak untuk bersatu dan berdamai dalam kepentingan bersama tanpa beralasan untuk menang dan menguasai dunia. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin didominasi oleh hasrat dan cita-cita besar Soekarno. Dalam buku sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004, 2005 karya MC Rick Leves, demokrasi terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun dalam pelaksanaannya dijalankan bersama dengan pemimpin-pemimpin angkatan bersenjata. Soekarno tidak menyukai stabilitas, ketertiban, dan hal-hal prediktif yang merupakan tujuan dari penguasa prakolonial. Soekarno menginginkan sebuah revolusi yang berkesinambungan dan mobilisasi massa. Politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin adalah politik bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Manipol Usdek yang merupakan akronim dari Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Penerapan politik bebas aktif pada masa demokrasi terpimpin bersifat revolusioner dan radikal. Dalam Jurnal Politik Luar Negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 2018, karya Sandi Dwi dan Khairil Diana, karakteristik dari politik luar negeri Indonesia adalah kekuatan dan ketegasan. Diplomasi yang diajukan oleh Indonesia harus direalisasikan dan bersifat tuntutan yang berfokus pada ketercapaian kepentingan rasional. Sifat politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang revolusioner dan ofensif dapat kita lihat melalui kebijakan pemerintah Indonesia dalam politik internasional sebagai berikut. Yang pertama, ada pengembalian Irian Barat. Pada awalnya, Indonesia mengupayakan jalan diplomasi melalui tuntutan terhadap Belanda untuk mengembalikan kawasan Irian Barat ke Indonesia. Upaya diplomasi tersebut mengalami kegagalan, sehingga Soekarno memutuskan untuk melakukan perang terbuka dengan Belanda. Kebijakan Soekarno dalam penyelesaian masalah Irian Barat menunjukkan ketegasan politik luar negeri Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan NKRI secara utuh. Selanjutnya, yang kedua, ada politik New Emerging Forces atau NEFOS. Gagasan politik NEFOS disampaikan oleh Soekarno pada KTT Non-Blok tahun 1961. Penyampaian gagasan NEFOS merupakan realisasi dari pidato Soekarno membangun dunia kembali yang bertujuan untuk melakukan konfrontasi penuh melawan kolonialisme dan imperialisme. Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa permasalahan internasional merupakan dampak dari pertentangan antara kekuatan lama, Old Devos, dan kekuatan baru yang berisi negara progresif atau NEFOS. Soekarno mengajak negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok
untuk bersama-sama melawan dominasi Old Devils di dunia internasional. Ajakan tersebut mendapatkan penolakan dengan alasan menyalahi prinsip dasar yang telah disepakati dalam pembuatan GNB. Yang ketiga ada konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Indonesia menerapkan politik luar negeri yang konfrontatif terkait konflik dengan Malaysia. Soekarno menganggap bahwa pendirian Federasi Malaysia oleh Inggris merupakan bentuk imperialisme baru atau neo-imperialis di kawasan Asia Tenggara serta mengganggu ketertiban wilayah Indonesia. Untuk melawan neo-imperialis, Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB dan melakukan operasi Dwi Kora terhadap Malaysia. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto, di mana pada masa ini lebih memfokuskan pada sektor pembangunan. Pada politik luar negeri Indonesia, Orde Baru mempunyai berbagai macam kebijakan. Nah, kebijakan ini dilandaskan pada Tab Nomor 12 MPRS tahun 1966. Selain melakukan berbagai macam kebijakan di masa Orde Baru, Indonesia juga melakukan berbagai macam langkah-langkah yang diperuntukkan untuk meluruskan politik bebas aktif. Yang pertama, yaitu normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia. Setelah diumumkannya Dwi Kora pada 3 Mei 1964, akhirnya pada persetujuan Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966 dicetuskan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia. Perundingan tersebut diwakili oleh Adam Malik sebagai Menteri Utama Indonesia dan Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia. Dari perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia di Bangkok, muncullah hasil dari perundingan tersebut. Hasil dari perundingan tersebut, yang pertama, terserah Sabah dan Sarawak. Artinya, rakyat Sabah dan Sarawak yang ada di Kalimantan diberikan kebebasan untuk memilih kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Yang kedua, perbaikan dengan Malaysia. Artinya, Indonesia dengan Malaysia akan menghentikan segala bentuk permusuhan. Yang ketiga, berteman dengan Malaysia. Artinya, Indonesia dengan Malaysia setuju untuk memulihkan hubungan diplomatik. Langkah yang kedua yaitu membentuk ASEAN. ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk oleh Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Wakil-wakil pendiri ASEAN, yang pertama Adam Malik dari Indonesia, yang kedua Tan Koman dari Thailand, yang ketiga Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang keempat S. Rajaratnam dari Singapura, yang kelima Narcisco Ramos dari Filipina. Kemudian apa sih tujuan dari ASEAN? Tujuan dari ASEAN yaitu meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB. Pada tanggal 1 Januari 1965, Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB dengan alasan bahwa Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap PBB. Setelah kekuasaan beralih kepada Soeharto pada tahun 1966, Indonesia memutuskan kembali menjadi anggota PBB, tepatnya pada 28 September 1966. Keaktifan Indonesia di PBB terlihat dari dipilihnya Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri Indonesia menjadi Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, pemerintahan Indonesia ingin memperkuat eksistensi NKRI di kancah internasional melalui kebijakan-kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer memiliki 4 tujuan utama, yaitu 1. Berusaha menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2.
2. Mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. 3. Meruntuhkan sistem kolonial secara menyeluruh. 4. Menciptakan perdamaian dunia. Pada tahun 1955, sebuah konsep politik luar negeri Indonesia telah menjadi pembantu bagi negara untuk mewujudkan perdamaian dunia. Salah satu contoh dari implementasinya adalah di mana Indonesia juga membentuk dan menciptakan solidaritas antar bangsa yang baru merdeka, sehingga negara yang baru merdeka itu bisa terbebas dari jeratan penjajahan dan kolonialisme. Forum tersebut dikenal dengan nama Gerakan Non-Blok. Baik, materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu masa era reformasi. Dari selepas Soeharto lengser pada tahun 1998, sistem politik Indonesia berubah secara mendasar, serta berbeda dari era sebelumnya. Masa reformasi ini menandai peralihan politik Indonesia dari semula di bawah pengaruh otorianisme menjadi lebih demokratis. Namun, transisi demokrasi selama awal reformasi ini terjadi bersamaan dengan pergolakan politik dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Oke teman-teman, berikutnya merupakan gambar dari presiden-presiden era reformasi. Selanjutnya adalah politik luar negeri Indonesia pada masa B.J. Habibie. B.J. Habibie yang mulanya menjabat sebagai wakil presiden diangkat oleh MPR menjadi presiden setelah Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Masa pemerintah B.J. Habibie pun cukup singkat, yakni 1 tahun 152 hari. Dan masalah politik luar negeri Indonesia pada era pemerintahan B.J. Habibie ialah konflik di Timor Leste. Dan referendum untuk rakyat Timor Leste lantas dimenangkan oleh kubu pro kemerdekaan sehingga provinsi itu lepas dari Republik Indonesia pada 1999 dan merdeka menjadi negara baru yakni Timor Leste. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia pada masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur memimpin pemerintahan Indonesia dalam waktu singkat, yaitu 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Gus Dur tercatat mendatangi 80 negara selama tempo 20 bulan. Ia menjadi Presiden Republik Indonesia. Gus Dur berupaya menjelaskan kondisi dalam negeri kepada para pemimpin negara tersebut. Juga inisiatif politik luar negeri penting pada era Gus Dur adalah pengusulan kerjasama strategis Indonesia, India, dan Tiongkok, serta Forum Pasifik Barat yang terdiri dari Republik Indonesia, Filipina, Australia, PNG, dan Timor Leste. Sayangnya, dua inisiasi itu tidak mendapatkan sambutan positif. Berikutnya, politik luar negeri Indonesia pada masa Megawati Soekarno Putri. Megawati memimpin pemerintahan Republik Indonesia selama 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Selama menjabat, Megawati Soekarno Putri pernah terlibat dalam diplomasi antara dua negara yang berkonflik, yaitu Korsel dan Korut. Ia turut membantu menggalang upaya reunifikasi kedua negara tersebut. Dan pada 2022, Indonesia kalah dalam sengketa wilayah dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Legitan. Berdasarkan isi keputusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002, Pulau Sipadan dan Legitan beralih menjadi milik Malaysia. Megawati juga mendapatkan peran menjadi ketua ASEAN pada 2003. Selanjutnya pada politik luar negeri Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Periode kepemimpinan SBY cukup panjang, yakni 2 periode atau 10 tahun. Pada masa pemerintahan SBY, kondisi politik dan ekonomi RI sudah mulai stabil, dan para era SBY menjalankan prinsip bebas aktif berbasis pendekatan. Indonesia mengambil posisi sebagai penghubung antara berbagai kepentingan di panggung internasional, dan hasilnya Indonesia diakui sebagai negara menengah atau middle power dengan peran semakin penting dalam peta politik global. Di masa pemerintahan SBY, RI meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai isu global, dan pemerintahan SBY membuktikan kalau tidak segala yang berhubungan dengan Islam merupakan terorisme. Dan yang terakhir adalah politik luar negeri Indonesia pada masa Joko Widodo. Presiden RI ke-7 ini merupakan pemimpin pemerintahan pada masa lumayan panjang, yakni 2 periode. Fokus utama Jokowi dipandang
sebagai pemimpin dengan watak inward looking alias fokus pada dinamika dalam negeri. Perhatian pemerintahan Jokowi lebih tertuju ke isu ekonomi seperti mendorong perundingan dan juga memerankan posisi sebagai presidensi G20 pada 2022.